Nah, informasi pertama ini ada informasi mengenai seorang pemulung tewas tercebur sumur saat mengambil barang bekas di atas sumur yang tertutup bambu lapuk di Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Proses pengambilan jenazah dari dalam sumur butuh waktu lebih dari 3 jam. Warga Duku Barung Pring, Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu sore gempar ketika tahu ada seorang pemulung yang tercebur sumur milik warga. Korban tercebur sumur ketika mengambil barang bekas di atas sumur tertutup bambu yang diduga sudah lapuk. Tim gabungan dari Basarnas, Pemadam Kebakaran, dan BPBD Kabupaten Brebes serta regu penolong lainnya berupaya mengangkat korban dari dalam sumur. Setelah diidentifikasi, korban yang tercebur sumur adalah perempuan bernama Walem, 55 tahun, warga desa Duku Turi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Tim Damkar Brebes menyebutkan, proses evakuasi memakan waktu hingga 3 jam lantaran kurangnya peralatan yang memadai. Korban tewas di sumur sedalam sekira 20 meter, diduga akibat adanya gas beracun. Jenazah korban dibawa ke Puskesmas Tonjong dan untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana, kasusnya ditangani pihak Polsek Tonjong Brebes. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena meninggal dunia saat bekerja. Nah, Pak Ustaz Subki, ini banyak kisah mengharukan seseorang saat mencari rezeki yang halal. Bagaimana keutamaan seseorang yang dengan gigih mencari nafkah yang halal untuk dirinya dan juga untuk keluarganya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Yang pertama yang Mbak Wanda, bahwa mencari nafkah itu adalah perintah Allah. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 34 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi di sini ada kata wabima anfaqu min amwalihim. Memang secara umum di sini adalah buat para kepala rumah tangga ya. Artinya buat para suami atau buat laki-laki ada kewajiban untuk keluar dari rumah untuk mencari maisha atau untuk mencari nafkah. Dan menafkahi keluarga atau supporting the family adalah merupakan satu kewajiban. Nah, kalau seorang keluar apalagi dengan niat mencari nafkah untuk keluarganya, dia membaca basmalah dengan niat yang baik, kemudian dia keluar, ya insya Allah dia sedang menjalankan perintah Allah. Karena kita ini disuruh bertawakal seperti burung, gitu ya. Kenapa seperti burung? Dalam hadis dikatakan taghdu himasan wa taruhu bitanan. Kita ini disuruh tawakal seperti burung, yaitu berusaha, bekerja. Pagi-pagi temboloknya kosong, pada sore hari temboloknya sudah terisi penuh. Ya begitulah. Dan para nabi juga semua ya'mal ala kasbi yadihi, artinya dia bekerja dengan tangannya sendiri, mencari untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Dan memang ada hadis yang mengatakan man mata duna malihi fahuwa syahid. Bahkan kalau ada orang misalnya jalan nih, pengojek gitu ya, ojol misalnya, tiba-tiba di jalan ada yang merampas motornya dan dia mempertahankan harta dan jiwanya saat itu. Dalam hadis yang sahih dikatakan man mata duna malihi au duna damihi atau duna nafsihi fahuwa syahid. Saat itu dia mempertahankan diri, kemudian mempertahankan hartanya bahkan, ya waktu itu dia meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan baik. Apalagi kalau tercebur ya atau tenggelam, sebagaimana kemarin sempat viral juga putra dari Gubernur Jawa Barat yang meninggal tenggelam. Ya ada hadis lain juga yang mengatakan bahwa al-gharik artinya orang yang tenggelam, ya itu juga termasuk dalam kategori orang yang meninggal syahid, kata Rasulullah SAW. Karena waktu ditanyakan siapa yang syahid, sahabat mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah karena berjuang,
berjihad, misalnya para pahlawan dulu waktu mempertahankan atau merebut kemerdekaan dari tangan Belanda, mereka gugur syahid. Kata Nabi, kalau gitu yang meninggal syahid itu sedikit ya. Ternyata ya wanita yang melahirkan juga dia kalau meninggal atau wafat dia syahid. Kemudian orang yang tertimpa reruntuhan, meninggal dalam gempa juga mereka disebut dengan syahid. Ya orang yang sakit perut juga dia syahid. Emang ada beberapa penyakit atau penyebab kematian yang secara khusus disebut oleh Nabi, dan salah satunya adalah al-gharik, yaitu orang yang meninggal tenggelam, sebagaimana yang terjadi kepada pemulung. Udah keluar dia ingin menjaga muruah ya, dia nggak mau minta-minta, dia berusaha untuk mencukupi kehidupan keluarganya walaupun dia seorang wanita, mungkin dia seorang yang ditinggal pergi suaminya atau dia tidak punya pasangan tapi dia punya keluarga, dia menginginkan menjaga kehormatan dirinya, dia keluar dan kemudian terjadi seperti yang di dalam berita tadi, maka dia meninggal dalam keadaan baik, dia meninggal dalam keadaan syahid. Insya Allah Allah memasukkannya ke dalam golongan orang yang meninggal husnul khatimah. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini keistimewaan mati syahid itu sebenarnya seperti apa sih? Konon katanya ada yang bilang ketika mati syahid ini tidak ada pertanyaan dari malaikat, begitu katanya langsung masuk surga. Nah, ini seperti apa Pak Ustadz? Ya, pertama yang saya tahu mati syahid itu ada dua kan, ada syahid dunia akhirat, yaitu kayak misalnya orang yang gugur di perang Badar. Dulu para pejuang di negara kita merebut kemerdekaan dari Belanda, mereka tuh syahid dunia akhirat kalau niatnya memang ingin berjihad mempertahankan negeri tercintanya. Ya, itu mereka malah dosanya diampuni oleh Allah. Yang pertama, kecuali hutang, karena hutang ini nggak bisa diampuni sebelum dapat ridho ya, tapi dosa-dosa yang lainnya itu diampuni. Malah dia dikubur dengan pakaiannya tanpa diganti atau dikafani, tanpa dimandikan gitu, langsung dikuburkan, karena itu sebagai tanda nanti di hari kiamat dia meninggal dalam keadaan yang baik ya, seperti makam syuhada Uhud di Madinah. Ini mungkin para hujaj, para jamaah haji Indonesia sudah berapa, mungkin lebih dari 8 kloter yang sampai ke sana. Nah, mereka nanti juga akan ziarah tuh ke makam syuhada Uhud ya. Bahkan waktu kuburan tersebut atau komplek itu dipindahkan karena banjir, itu setelah 1400 tahun itu ternyata masih ada bekas darah di telinga dari para syahid itu, karena memang mereka langsung dikuburkan, bahkan jasadnya pun dipertahankan ya dalam waktu yang begitu panjang gitu, karena mereka meninggal dalam keadaan baik. Adapun syahid dunia seperti yang tadi, orang yang melahirkan, orang yang tenggelam, orang yang mencari kemuliaan di dalam kehidupan ini dengan mencari rezeki, mereka disebutnya sebagai syahid dunia. Berlaku buat mereka apa yang berlaku kepada kematian umum ya, artinya wafat secara umum baik karena sakit ataupun apa ya, diproses ya seperti layaknya orang-orang yang kita saksikan meninggal dalam keadaan apapun. Cuma mereka mendapatkan tanda meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan yang boleh dibilang bagus gitu ya, seperti yang wafat saudara-saudara kita dalam wabah ya, al-mat'un, artinya orang yang kena wabah, mereka juga meninggal dalam keadaan baik ya, dengan harapan meninggal dalam keadaan baik mereka akan dimudahkan, karena memang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, itu hanya 70.000 golongan kalau saya tidak salah mengingat ya, dan malah ada orang yang mengatakan kuotanya kayaknya kita udah nggak kebagian nih ya. Dan seandainya mereka meninggal baik, husnul khotimah, insya Allah mereka ya akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu, karena bisa jadi nanti kalau ada penuntut kita di akhirat kan, itu nanti haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita secara duniawi atau secara zohir, secara nyata, kita bisa mengatakan mereka meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal husnul khatimah. Bukankah kita selalu misalnya baca Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah minta dalam husnul khatimah, minta dalam keadaan baik. Malah ada orang yang minta meninggal di Madinah ya, di kota Rasul, karena nanti Dajjal pun pada hari kiamat tidak masuk ke tempat tersebut ya. Malahan
ada orang yang sampai kemudian meminta kepada Allah ya wafat di tanah yang sangat mulia tersebut. Begitu. Masya Allah, semoga nanti kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam kondisi baik kelak ya Pak Ustaz, ya amin ya rabbal alamin.